Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudaraku yang baik. Dalam keadaan apapun, kasih Tuhan hadir mewarnai hidup kita. Entah senang atau susah. Dan kini, kasih Tuhan tetap menemani kita di pagi yang baru. Mari kita bersyukur atasnya. Firman yang diambil sebagai titik tolak renungan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudaraku, sosok perempuan itu janda, miskin lagi. Suatu kombinasi yang menunjukkan perempuan yang ditemui Nabi Elia ini orang kecil dan lemah. Status janda waktu itu menunjukkan posisi sosial rendah. Miskin menandakan secara ekonomi perlu bantuan. Jelas, perempuan itu tipe yang membutuhkan pertolongan. Dia wujud konkret orang susah. Masa depannya buram. Berhadapan dengan sosok demikian, spontan pikiran seseorang membayangkan perempuan itu objek untuk dibantu. Sulit membayangkan justru dia pihak yang membantu kesulitan orang lain. Apanya yang bisa diandalkan? Harta tidak ada. Uang pun tidak memegangnya. Tapi apa yang kita lihat? Ke perempuan itu Nabi Elia diarahkan untuk mendapatkan makanan. Allah menyuruh dia ke sang janda dan miskin itu. Allah memerintahkan Elia mencari pertolongan kepadanya. Jika bertukar posisi dengan Nabi Elia, kita yang diminta kepada janda miskin itu, bukan tidak mungkin terbersit kesangsian. Kita ragu-ragu. Apakah tidak salah Allah menyuruh ke sana? Apa yang bisa didapatkan dari orang, justru dirinya sendiri mesti dibantu. Perempuan itu tidak layak dimintai. Yang pantas, ia yang diberi. Saudaraku, janda dan miskin, hidup perempuan itu pasti berat. Pertanyaan apakah besok bisa makan adalah pertanyaan utama dalam sosok perempuan itu. Dan lihatlah, saat Nabi Elia meminta makan, yang tersedia cuma sepotong roti untuk penyambung hidup hari itu. Sepotong kecil roti dan kayu untuk mengolahnya. Tidak lebih dari itu. Sepotong roti yang jadi satu-satunya konsumsi untuk anaknya hari itu. Cuma itu yang tersisa. Esok adalah hari ketidakjelasan dan ketidakpastian. Bisa jadi, saudaraku, Nabi Elia bergumul batinnya saat meminta makan. Sebab
Dengan meminta roti itu, ia sama dengan merampas sumber hidup satu-satunya milik janda itu. Bahkan roti itu pun buat anaknya. Begitu pula bagi sang janda miskin, ia pasti bergumul hebat pula. Batinnya terombang-ambing. Jika ia memberikan roti itu, lalu bagaimana dengan dirinya dan anaknya? Jika ia tidak memberi, Eli adalah seorang nabi. Dia harus mendapat bantuan sebagai utusan Allah, sang pemberi hidup. Dalam kekurangan harus memberi. Bagaimanapun sungguh merupakan momen pergumulan yang sungguh berat waktu itu. Saudaraku, kita tahu akhir kisah ini. Si janda miskin bisa keluar dari pergumulannya. Ia lolos dari dilema. Ia memilih memberi di tengah ketidakberdayaan. Ia membantu pada saat dirinya sendiri pada posisi yang mesti dibantu. Almarhum Bunda Teresia pernah menyatakan, jika mengasihi, mengasihilah sampai terluka. Ini contoh nyata. Janda miskin itu memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Saudaraku, hari ini posisi kita di mana? Jika kita sekarang adalah orang yang kuat secara sosial dan ekonomi, jangan tunda. Ulurkan tangan untuk mereka yang lapar dan haus. Kekuatan kita menjadi kekuatan yang memberdayakan pihak yang butuh bantuan. Jika saat ini justru kita belum maju dan kuat, ternyata firman Tuhan mengetuk pula hati kita bahwa kita pun harus berbuat terhadap mereka yang amat membutuhkan. Jangan tunggu nanti, tatkala Allah meminta kita untuk peduli dan berbagi. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami hati yang mau peduli atas mereka yang menghampiri kami ketika mereka membutuhkan bantuan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.